Ya, beberapa ya ringkasan yang penting ya, kita bahas ulang gitu ya untuk mengakhiri semester ini. Ya, nanti kita pertimbangkan minggu depan kita perlu masuk atau tidak. Oke, saya lihat dulu nanti di net akadnya. Oke, ini videonya saya matiin dulu ya. Oke, network fundamentals ya. Jadi mata kuliah ini jaringan komputer sebenarnya ini adalah dasar-dasar jaringan, dasar-dasar jaringan. Berarti ada jaringan lanjutan, artinya yang kita pelajari ini adalah baru konsep dasar. Ya, kalau di kurikulum kita itu ada jaringan komputer 2 sebenarnya, tapi itu mata kuliah pilihan, tidak wajib gitu. Oke, apa yang penting Anda pegang ya di mata kuliah ini atau Anda baca ulang-ulang untuk menjadi bekal Anda gitu ya, menjadi orang IT yang lengkap. Karena orang IT lengkap itu kan dia harus menguasai hardware, software. Nah, di jaringan ini kan hardware-nya namanya infrastruktur ya. Nah, infrastruktur itu Anda harus menguasai tentang dengan how to work ya, bagaimana cara bekerjanya. Nah, itu yang paling penting. Gimana sih kok jaringan ini bisa bekerja? Walaupun mungkin Anda nanti tidak akan bekerja di bagian jaringan. Karena profesi bagian jaringan itu namanya network admin. Itu berbeda dengan programmer. Ya, berbeda dengan analis nanti kalau Anda menjadi analis. Ya, berbeda kalau Anda nanti jadi seorang tester atau Anda menjadi seorang manajer IT gitu. Nah, itu nanti Anda harus tahu secara keseluruhan yang bagian-bagian dari IT. Nah, jaringan komputer itu salah satu dari bagian IT. Kenapa penting? Karena saat ini aplikasi-aplikasi komputer diakses ya, diletakkan dan diakses di jaringan atau diakses lewat jaringan. Ya, diakses lewat jaringan. Nah, apa gunanya jaringan komputer? Nah, kegunaannya itu ada banyak, tapi bahasanya bisa kita sebut dalam satu bahasa itu sebenarnya kegunaannya itu muncul karena dia punya kemampuan sharing. Kemampuan sharingnya itulah kegunaan dari jaringannya. Nah, salah satu sharingnya ya sharing data, sharing pesan. Makanya disebut dia bisa juga digunakan untuk berkomunikasi. Apakah sebelum ada jaringan manusia tidak bisa berkomunikasi? Bisa. Sebelum ada jaringan manusia berkomunikasi yang untuk jarak jauh ya, komunikasi jarak jauh itu bisa pakai telepon, pakai radio, pakai televisi dulu. Nah, dulunya seperti itu ya, atau pakai surat. Sebelum adanya elektronik, oleh berkomunikasi lewat surat. Terus dengan jaringan apa kelebihannya? Nah, nanti dengan jaringan, apalagi salah satu jenis jaringan yang disebut dengan internet, ya, yang disebut dengan internet, kelebihannya adalah kita bisa berkomunikasi lewat internet dengan 3M ya. Nah, 3M ini bukan 3M Covid ya. 3M kalau di internet itu adalah mudah, murah. Jadi mengakses internet itu mudah. Yang kedua murah. Ya, murah. Ya. Satu lagi apa? Mudah, murah. Ya, kok saya tadi nyebut 3M. Siapa yang tahu? Internet itu dari mudah kita mengaksesnya. Ya, mudah. Kemudian murah. Ya, kenapa murah? Dulu orang mengirim surat ya dari satu kota ke kota lain itu bayarnya berapa itu kalau pakai surat. Nah, tapi kalau kita sekarang mau sekedar ngirim pesan nggak perlu pakai surat. Pakai internet aja, sekarang pakai WhatsApp ya. Dulu pakai email itu murah, harganya murah. Ya, yang ketiga cepat. Kalau dulu orang berkirim surat dari kota
ke kota itu bisa seminggu, paling cepat 3 hari. Nah, sekarang kita bisa berkomunikasi langsung real time. Ya, hari ini kalau Anda jauh dari orang tua, Anda kirim pesan ke orang tua, Pak atau Bu, tolong kirimkan saya uang. Wah, langsung ditransfer. Pesannya langsung. Kalau zaman saya dulu kuliah, saya mau minta uang pakai surat, ya 3 hari baru nyampe ke rumah. Kalau mau cepat, saya harus mahal. Pakai telepon ya, telepon ini interlokal. Nah, itu bisa saya bayarnya bisa puluhan ribu kalau dari satu kota ke kota lain. Kalau sekarang kita pakai WhatsApp itu, kalau Anda hitung bayarannya sekali ngirim, itu nggak sampai 1.000 ya, nggak sampai 500 malah sekali satu kiriman ya, satu kiriman itu. Kira-kira berapa ya kalau kita ngirim satu pesan gitu ya? Kalau kayak WhatsApp gitu kan kita ngirimnya dihitungnya per huruf ya, per datanya. Semakin banyak kata-kata yang Anda kirim itu menyedot paket datanya lebih besar ya, apalagi yang Anda kirim gambar ya, apalagi video. Tapi kalau sekedar pesan itu kecil sekali. Dulu sebelumnya ada SMS. Nah, SMS juga itu murah, tapi dengan dengan aplikasi message, ya, aplikasi permesanan yang ada di internet itu sekarang menjadi jauh lebih murah. Ya. Nah, di samping itu kita bisa sharing yang lain ya, bisa sharing file, sharing aplikasi ya. Nah, sharing aplikasi yang paling populer itu kan disebut sosial media. Kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi rame-rame melalui satu media, itu yang namanya sosial media, itu kelebihan lainnya. Bisa juga jadi hiburan ya. Jaringan komputer sekarang memunculkan sarana hiburan yang baru. Kita bisa ada banyak game ya di internet ya. Bisa hiburannya dalam bentuk kita bisa menikmati video ya melalui internet ya, melalui jaringan itu kan. Ya, itulah nanti berbagai kelebihan dari jaringan. Makanya penting, karena bagian dari IT, penting Anda memahami bagaimana cara kerjanya dengan seluk-beluknya. Oke, nah, network sendiri itu ada yang disebut personal network, ada local network. Nah, ini ada kita bahas di beberapa ya. Personal network itu yang langsung dari alat ke alat. Anda bisa membentuk dua handphone Anda dengan handphone teman Anda itu dalam bentuk jaringan, Anda hubungkan pakai Bluetooth, bisa ngirim-ngiriman data, bisa sharing data. Nah, itu namanya personal area network ya, PAN ya. Atau kalau teman Anda punya internet, Anda bisa pakai internet dia. Anda hubungkan menggunakan Wi-Fi ya, apa namanya? Hotspot ya. Nah, hotspot itu namanya PAN ya, personal area network. Ada local area network, jaringan yang hanya untuk menghubungkan komputer yang dekat-dekat. Jadi komputer yang dekat pun butuh sharing. Nggak mesti yang jauh ya, yang dekat juga. Satu ruangan, satu beda ruangan, mungkin satu gedung, bahkan antar gedung. Nah, itu namanya LAN. Nah, teknologinya juga nanti beda dengan PAN. Kalau PAN tadi kan paling pakai Bluetooth, infrared gitu ya. Kalau LAN ini pakai kabel atau pakai Wi-Fi ya. Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu adalah teknologi LAN. Dulunya disebut apa? WLAN kan? WLAN itu apa? Wireless LAN ya. Yang distandarisasi disebut Wi-Fi, wireless fidelity. Nah, ini dia ini WLAN ini. WLAN ini bagian dari LAN ya. Nah, kemudian ada jaringan yang disebut kampus area network ya. Ini misalkan ya kayak di kita ya, yang digunakan jaringan itu hanya untuk satu lokasi aja, kayak Unsada kan punya satu lokasi. Nah, itu disebut kampus area network, termasuk UI ya, yang walaupun luas gitu, tapi itu sebenarnya dalam jaringannya secara teknologi menggunakan jaringan LAN. Iya, jadi kampus area network ini ya teknologinya pakai LAN. Karena dekat ya, masih bisa dijangkau pakai infrastruktur LAN. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya langsung ke sini ya, WAN. Jadi yang penting-penting di kita itu ini. Ini yang standar namanya ya. Nah, ada wide area network, inilah yang disebut dengan internet. Inilah internet ya. Inilah internet. Yang saat ini booming, sudah lebih dari 10 tahun ini menjadi sangat populer. Ya, sangat populer. Nah, sudah pernah kita bahas juga adalah bahwa internet bukan satu-satunya WAN.
banyak WAN yang lain yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan yang menghubungkan perusahaan dia dari satu kota ke kota lain, tapi tidak lewat internet, lewat WAN sendiri. Jadi yang punya membangun WAN sendiri gitu. Karena internet ini kan publik, kalau sendiri itu lebih privasi ya, lebih apa? Lebih aman ya, kalau di publik dibanding publik ya. Itu makanya beberapa perusahaan-perusahaan kayak bank gitu ya, mereka membangun jaringan sendiri bank itu, nggak lewat internet ya. Karena cukup berbahaya melewatkan data yang sensitif lewat internet. Memang ini salah satu isunya adalah ini ya, isu security. Jadi jaringan ini isu negatifnya adalah isu security-nya. Nah, yang lain jaringan itu ada yang sistem area network, ada yang storage, di mana melalui network kita bisa mengakses storage-nya. Ada MAN ya, metropolitan ini yang dalam bentukannya dalam satu kota ya. Jaringannya itu mengakses untuk kota yang sama. Oke. Ya, jaringan itu dihubungkan oleh apa? Nah, untuk saat ini ada 3. Ada yang pakai kabel ini kabel. Ini namanya ini kabel apa ini? Ada yang bisa menyebutkan coba silakan. Namanya ini kabel apa yang saya lingkari? UTP, Pak. Ya, kabel UTV apa lagi? STP. Apa? STP ya, apa lagi? RJ11 kayak kabel telepon gitu, Pak. Ya. RJ11. Ya, ada yang namanya UTV. RJ11 tadi. RJ45 yang ini, Pak. Nah, RJ45. Ini maksudnya sama ya. Ini nama teknis, ini nama ininya struktur kabelnya ya. Unsealed twisted pair ya. Ada satu lagi disebut juga orang kalau nyebut kabel apa? Kabel Ethernet ya, sama ya. Jadi ini kan sama aja kan. Inilah. Ini konektornya ya, ini kabelnya. Yang kedua bisa ini. Nah, kalau ini simbol apa ini? Antar komputer bisa pakai kabel ini tadi ya, kabel UTV, bisa juga ini yang saya lingkari. Gelombang elektromagnetik. Ini simbol gelombang elektromagnetik ya. Ya, memang sekarang digunakan untuk WiFi ya, karena yang paling dekat ke kita, yang paling banyak itu kan WiFi ya. Ini gelombang elektromagnetik, nggak pakai kabel, pakai gelombang elektromagnetik. Yang ini cara terhubung jaringan itu satu ini, yang kedua ini, yang umum ya. Nah, yang ketiga ini untuk apa ini? Yang ketiga ini apa? Kalau lewat apa ini? Lewat apa? Lewat ya. Apa itu? FO. Fiber optik. FO itu apa? Fiber optik, Pak. Iya, fiber optik ya, Kevin ya. Iya. Fiber optik. Ya, jadi bisa pakai Ethernet, bisa pakai wireless, bisa pakai fiber optik. Tiga itu aja. Ya, 3 itu aja untuk terhubung lewat jaringan ya. Baru 3 ini ya, baru 3 ini. Nah, ini contohnya ini kalau pakai apa ini? Kalau pakai Ethernet tadi ya. Ini konektornya ini tinggal dicolokin aja. Jadi nanti di alatnya ini ada ini apa? Ini portnya, ini konektornya. Nah, dikawinkan ya, plug gitu ya. Nah, ini yang diketatkan gitu. Ini dia. Kalau apa ini? Kalau ini apa namanya? Kalau FO seperti ini. Seperti ini. Dihubungkan ke ini namanya konverter ya. Nah, jadi yang ininya konektor FO itu dihubungkan ke sini. Jadi FO itu ada TX itu pemancar, RX penerima. Nah, nanti kalau mau diambil ininya sebagai dihubungkan ke LAN ini dia ada UTV-nya juga. Ini untuk konverter, salah satu jenis konverter ya. FO itu ini yang warna-warni ini. Yang warna-warni itu cuma bungkusnya aja ya, tapi di dalamnya adalah serat kaca.
Kalau WiFi ini apa namanya? Halo? Access point. Ini apa namanya? Access point. Access Router, point. Pak. Ya, ini namanya access point ini. Inilah yang menghubungkan laptop kita atau handphone kita ke WiFi. Ya. Kalau ada SSID-nya, nah, itu berarti ini ada access point-nya. Kalau ini apa? Apa beda? Modem. Modem bukan, Pak? Modem kan, Pak? Ya, kalau access point-nya kurang jauh, ini bisa memperjauh ya. Ya, lumayan lah. Meter. Ya, ini sekarang banyak juga digunakan kalau rumahnya bertingkat, kalau gedungnya ini berjauhan gitu ya, bisa ditambah lah jarak. Tapi bukan menambah kecepatan, ya, cuma memperluas jangkauan aja. Ini namanya WiFi repeater. Oke, gitulah ketiga ini cara menghubungkannya seperti itu. Nah, ini ya yang twisted pair tadi, TV ya. Still twisted pair tadi. Nah, sebenarnya dulunya sebelum ada twisted pair orang pakai kabel koaksial ini seperti ini kabel koaksial. Ini ya. Pakai kabel koaksial dulunya. Tapi udah nggak populer untuk ke komputer-komputer, rata-rata udah pakai UTV aja ya. Nah, kalau FO seperti ini strukturnya. Ini di sinilah ini seratnya ya, core-nya. Kalau ini seal-sealnya ya, pelindung-pelindungnya dengan optikalnya. Ini switch. Jadi baik UTV, Ethernet ya, FO maupun tadi satu lagi WiFi atau gelombang elektromagnetik itu berfungsi sebagai konektor yang paling penting. Berfungsi sebagai konektor. Ya, inilah secara hardware bagian fisikal. Nah, di bagian fisikal inilah alat-alatnya. Bagian fisikal dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer yang paling penting, kategori yang paling penting di jaringan komputer dan paling populer, paling terkenal adalah LAN dengan WAN. LAN itu kalau di rumah Anda ada terhubung ke internet, nah itu LAN itu. Dari komputer Anda ke alatnya, misalkan ada router itu LAN, atau kalau ada dua komputer di rumah Anda itu antar komputer itu terhubung dalam bentuk LAN. Ya, LAN itu bisa pakai kabel UTP, bisa pakai WiFi. Itulah LAN. LAN ini menghubungkan komputer-komputer atau alat-alat jaringan yang jaraknya dekat. Kalau WAN jaraknya jauh. Sehingga di WAN itu selalu ada namanya modem nanti alatnya untuk jarak jauh itu. Ada modem. Modem inilah yang mengkonversi data yang misalkan datanya ada banyak data menjadi satu untuk dikirimkan menggunakan koneksi WAN ya, koneksi WAN. Nah, apa beda yang lain LAN dengan WAN? Nah, LAN itu speednya lebih tinggi dari WAN. Ya, WAN sekarang ya walaupun bisa juga tinggi ya, tergantung. Kalau kita mau bayar lebih mahal, WAN bisa. Tapi umumnya LAN itu bandwidth-nya lebih besar atau speed-nya. Bandwidth-nya high. Kalau WAN itu low, ya low itu karena di samping karena teknologi. Tapi kalau sekarang teknologi WAN bisa juga ya, 1 giga juga bisa. Tapi karena dibutuhkan cost yang lebih besar gitu untuk kalau WAN kita ingin sambungannya lebih besar. Nah, ini dari segi data transport juga lebih bagus LAN ya. Nah, tetapi WAN ini walaupun mungkin harganya mahal untuk tersambung ke WAN, tapi kan kegunaannya lebih luas karena bisa terhubung ke komputer yang jaraknya lebih jauh ya. Ya, secara teknologi LAN itu pakai ini ya 10 atau 100 base yang UTV mungkin atau ini yang kabel ya zaman dulu ya. Kalau WAN itu list line dia hanya satu kabel gitu sehingga makanya bandwidth-nya nggak bisa besar. Atau pakai satelit. Nah, ini satelit ini bandwidth-nya juga terbatas juga ya. Cuma jarak jangkauannya lebih jauh kalau satelit kan. Itulah teknologi WAN. Nah, kalau LAN itu ini Ethernet. Kalau sekarang Ethernet ya, yang ini sudah mulai hilang ya teknologinya.
LAN itu Ethernet, tapi kalau WAN itu pakai teknologi ATM, frame relay, X25. Nah, inilah Anda bisa baca lagi nanti dari sumber di NetAkad juga ada ya, perbandingan antara LAN dengan WAN. Nah, ini yang berkali-kali kita bahas, yang Anda nggak boleh lupa ya, bahwa jaringan itu cara kerjanya dipelajari menggunakan arsitektur dari protokol. Protokol itu kan aturan-aturan atau yang mengatur bagaimana jaringan itu bekerja. Nah, itu namanya protokol. Nah, yang terkenal adalah protokol OSI ya. Ada 7 lapis. Coba sebutkan yang 7 lapis. Siapa yang mau nyebut? Coba saya catat nanti yang bisa. Ayo, 7 lapis dari bawah, dari fisikal. Saya Pak. Ya, Muhammad Rizky, coba. Iya. Dari atas aja Pak ya, lebih gampang menurut saya Pak. Oh gitu ya, Ya. coba. Application, presentation, session, transport, network, data link, satu lagi physical Pak. Terakhir apa? Physical. Fisikal. Iya. Kalau yang nomor, yang atas atau yang bawah yang nomor 1? Yang nomor 1 itu yang bawah Pak. Yang bawah ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau coba? Tadi Muhammad Rizky. Siapa lagi? 7. Ini yang lain nggak tahu atau malu? Saya catat ini tadi si Rizky saya catat ya. 0034. Ada yang menyebut lagi? Ya. Ya, ini ketiga-tiganya gambarnya itu. Bisa Anda baca-baca ulang. Ini ada dibuat bagus ya. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Kalau yang dihitung, kalau pakai nomor itu yang bawah itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau dari segi datanya, ini physical nama datanya bit, data link frame, network pakai, transport segmen, session data, presentation data, application data gitu. Jadi kalau ada orang menyebut paket, itu datanya di layer apa? Layer network. Nah, kalau dari segi fungsi, Anda bisa baca ini. Ini sengaja saya cari ringkasan-ringkasannya. Apa fungsi fisikal? To transmit raw bit stream of a physical medium. Nah, fungsinya. Apa fungsi data link? Define format of data on the network. Untuk memformat data nanti, itu tingkat yang lebih atas. Apa guna layer network? Determine how data gets from one host to the another. Jadi, ini. Dan selanjutnya ini, nanti Anda baca aja nih. Saya siapkan yang untuk Anda membaca ringkasan. Ini kayak kisi-kisi juga ini. Ini fungsi umum, ini fungsi lebih detailnya ini ya, sampai ke nama protokol. Jadi kalau di bagian kabel ini nggak ada protokol. Kalau bagian ini nama protokolnya yang terkenal itu PPP atau SLIP ya. Di routing itu ada IP, ada IPX, ada ICMP, ada ARP, ada PIN. Di bagian transfer ada TCP, ada UDP, ada SPX, ada FLTOP. Di bagian session ada SQL, RVC, NFS. Di bagian ini apa nih? Presentation ini ASCII, JPEG, MPEG, MIDI. Di bagian aplikasi ada FTP, HTTP, WWW, SMTP dan selanjutnya. Ya, itu ringkasan untuk Anda baca ya dalam rangka ujian nanti. Nah, ini juga sama. Ini kan 7 lapis ya. Nah, ini langsung protokolnya ini ada. Nama ini. Lihat ini ya, physical. Ini tadi ya RJ45, RS232, V3410 base TX 100 ya. Nah, ini semua physical. Bagian data link ini. Protokol. Bagian network ini. Yang tadi. Bagian transport. Bagian session. Bagian presentation.
bagian application. Nah, gitu. Nah, yang 7 lapis ini disebut model apa tadi? 7 lapis ini disebut model OSI, Pak. model OSI. Ya. 7 lapis ini disebut model OSI. Nah, tetapi model OSI ini di dalam prakteknya di industri ini tidak digunakan langsung, tapi dimodifikasi oleh para vendor. Nah, salah satunya yang hasil modifikasinya itu namanya TCP/IP. Nah, karena TCP/IP melihat ini protokolnya terlalu lengkap. Kalau lengkap kan berarti banyak ya. Jadi kompleks ya untuk ngaturnya. Maka TCP/IP menyederhanakan. Yang lapisan 2 ini disatukannya ini. Yang ini, nah, ini nggak bisa disatukan, yang ini nggak bisa disatukan. Ini yang 3 ini disatukan jadi 1. Sehingga cuma 4 di TCP/IP. Yang paling bawah apa di TCP/IP namanya? Kalau di TCP, kalau tadi ini kan physical data link. Physical dengan data link namanya apa? Network, Pak. Network access namanya. Network access. Kalau ini bagian network namanya apa? Bagian network IP ya. Bagian transport nanti TCP. Maksudnya yang paling banyak digunakan di internet kan TCP/IP itu untuk internet ya. Jadi internet itu tidak pakai model OSI secara langsung, tapi dimodifikasi dalam bentuk protokol yang lain yang namanya TCP/IP. Ini ya, network, internet atau ada yang juga IP ya, ini IP, transport dan application. Inilah perbandingan bedanya OSI dengan TCP/IP. Tapi tetap kalau kita belajar jaringan, yang kita pelajari itu model OSI. Karena kalau kita belajar yang semua untuk belajar TCP/IP berarti kita sudah otomatis ya. Karena TCP/IP itu sebagian dari model OSI. Jadi supaya kita tahunya general, rata-rata buku-buku atau perkuliahan jaringan komputer ini langsung yang dipelajari OSI. Walaupun yang digunakan nanti ada TCP/IP ya kalau di internet. Kalau Windows itu dia pakai NetBEUI, LAN-nya Windows. Oke, apalagi ya. Nah ini. Jadi OSI itu dia sebenarnya standar reference ya, orang menyebutnya standar reference, standarisasi. Oke ya, ini bisa Anda gunakan untuk ini ya, pembahasan untuk bacaan-bacaan Anda ya di perkuliahan. Nah, kemudian bagian yang penting juga dipelajari di jaringan ini adalah tentang IP address ya. Kita kan langsung waktu belajar dulu langsung IP address versi 4. Nah, kita mulai dari kelas kan, ada IP kelas A, ada IP kelas B, ada IP kelas C. Nah, ini penting ya nanti ya di ujian final exam itu paling ujian pertanyaan-pertanyaan tentang IP itu paling banyak ya, ada 30%. Jadi Anda ulang itulah membaca tentang IP address. Apa bedanya kelas A, kelas B, kelas D? Nah, ini sederhana dituliskan. Pertama dari ininya dulu, subnetnya. Kelas A subnetnya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Apa beda yang lain? Nah, bisa juga dilihat dari segi nomor IP yang angka pertamanya. Kalau angkanya dari 1 sampai 126 itu berarti kelas A. Kalau 128 sampai 191 berarti kelas B. Kalau 192 sampai 223 berarti kelas C. Nah, kalau ada IP pertama 222.124.1. Ini IP kelas apa? Itu saya, Pak. Kelas C. Kenapa? Karena masih di Lihat ininya. ya, di rank lihat C. ininya. Lihat ininya. Kalau 36 ini sering dipakai sama apa ya? 36, 66, 70, 15. Ini kelas apa? Apa? Kelas A. Kelas A. Kenapa? Karena ini ya, gitu.
Ya, tapi nanti kalau di final exam pertanyaannya sih nggak ini kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kadang ditanya jumlah hostnya pada kelas A, jumlah hostnya berapa, kelas B berapa, atau jumlah networknya ya. Karena kan kalau ini 255 ini kan network, ini host, ini network, nah ini host, ini network, ini host. Jadi pada kelas C networknya banyak. Ada kelas B ini, pada kelas C ini. Nah satu ini kan 255. Berarti kalau kelas C networknya 255. Kelas apa nih? Kelas A. Ya. Kalau kelas B ya ini lebih ya. Kalau ini 2 pangkat 8 ini 2 pangkat 16 ini 65.000. 16 ribuan ya. Ini yang 65 ribuan. Ini 2 pangkat 24. Nah, ada IP. Nah, saat ini IP yang pakai kelas-kelas itu sudah banyak ditinggalkan oleh para provider ya. Jadi kalau untuk di internet, karena IP-nya nanti IP yang tidak boleh sama ya, disebut IP public, maka cara mendistribusikannya pakai subnet nanti, subnetting. Nah ini yang Anda harus hafal nanti. Kalau subnettingnya /22, oh berarti subnetnya berapa? Ini 255, 25, 250. Boleh pakai ini ya, /22. Nah kalau subnetnya ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 1024. Gitu. Ini langsung ada jumlahnya. Jumlah address. Jumlah host ya. Jumlah use ya. Jumlah host address. Tapi nanti kalau yang bisa digunakan usable address itu kurang 2. Nah, kurang 2. Misalkan ini ya, ini kan kelas C ini. /24 kan kelas C tadi ya. 255, 256. Ini kan jumlahnya 256, tapi yang bisa digunakan hanya 25. Yang bisa digunakan hanya 25. Berapa? Ini kan 256. 25 254 ya. Kurang 2 ya. Untuk yang bisa digunakan. Jumlah maksimumnya ini jumlah maksimumnya. Tapi yang bisa digunakan kurang 2. Makanya // itu hanya sampai /30. Ya. Sampai /30 ya. Kenapa kan /31 nanti kurang 2 0. Ini kurang 1 0. Jadi /30 itu jumlahnya berapa? Jumlah IP-nya berapa? 2, Pak. 2 cuma. Nah, jadi kalau jaringan point to point itu kan hanya butuh 2 IP. Itu pasti /nya /30. Ya itu yang di praktek pernah kita coba. Jadi Anda bisa pakai ini ya, cheat-nya ya. Cara di samping kalau menghitung itu saya udah mengajarkan pakai yang 4 kotak itu ya, 1 2 4 8 16 32 64 128. Itu kalau mau mengganti-ganti dari biner ke desimal, dari desimal ke biner. Nah, IP itu kalau versi 4 ya, ada IP public, ada IP private. Okay. Kalau LAN itu pakai IP private. Kalau komputer apa yang butuh diberi IP public? Komputer yang perlu diberi IP public adalah komputer yang kita ingin dia bisa diakses dari internet dari mana saja. Jadi kalau ingin diakses dari mana saja, pakailah IP public. Nah, ini dia IP public. Ya. Nah, ya. Mana yang lebih mudah dihafal? IP private ya. IP private itu yang semua yang awalannya 10. Yang kedua semua yang awalannya 172 16 sampai 172 31. Yang 25 ini XXX ya. Kemudian semua yang awalannya 192 168. IP-IP ini tidak bisa langsung diakses dari internet. Menggunakan IP-nya saja nggak bisa. Makanya Anda cek aja itu di handphone Anda. Kalau dapat IP, pasti IP, ayo. Kalau di handphone Anda dapat IP, IP-nya IP private atau IP public? Private, Pak. Private ya. Kemudian IP private ini nggak perlu apa? Ya,
Kalau alat kita punya IP private, kita nggak perlu nyewa IP-nya, nggak perlu beli IP-nya itu karena boleh digunakan berulang pada jaringan yang berbeda, IP yang sama boleh digunakan. Misalnya di Unsada IP-nya 192.168.86 gitu misalkan di Unsada misalkan. Nah, nanti di UI boleh pakai IP ini lagi. Jadi IP private ini boleh digunakan berulang pada tempat yang berbeda. IP public nggak boleh digunakan berulang. Hanya satu dia di dunia. Yang punya IP itu hanya satu. Nah, itu makanya harganya dibeli, kita nyewa kita harganya lumayan mahal. Kita sewa ke provider, ke ISP namanya, ISP ya, perusahaan yang penyedia jasa internet, menyediakan IP. Tapi kalau IP private nggak perlu. Cuma nanti kelemahannya kita tidak bisa komputernya diakses langsung dari internet. Oke, itulah yang berkaitan sama IP ya. Nah, kemudian nanti ada IP versi 6. Wah, ini apa bedanya, Pak? IP versi 6 ini kenapa ada? Karena dikhawatirkan IP versi 4 ini kurang, habis gitu ya. Habis nggak bisa, berarti kalau habis nggak bisa nambah servernya. Nah, makanya dibuatlah IP versi 6. Apa bedanya? Nah, kalau IP versi 4 32 bit. Kalau IP versi 6 128 bit. Nah, ini beda yang lain ya. IP versi 4 pakai desimal, ya, oktal desimal ya. Kalau IP versi 6 pakai hexa, ini udah kita bahas ya. Ya kalau di IP ini kalau pakai apa? Kalau pakai prefix itu /24. Nah, ini selalu misalkan ini ya pakai /48. Nah, ini jumlahnya bisa 4 miliar. Tapi kalau IP versi 6 jumlahnya bisa, wah ini nggak tahu namanya apa ya. Setelah miliar apa? Triliun ya. Setelah triliun, wah ini angkanya udah sampai apa ini? Banyak. Itulah beda IP versi 4 dengan IP versi 6. Nanti Anda baca aja ya. Beda juga di dalam header-nya ya. Kalau di IP versi 4 header-nya ini lebih sedikit, lebih ada yang kecil-kecil ya, tapi di IP versi 6 seperti ini gitu. Lebih sederhana ya. Header itu yang terletak terletak di ujung data. Karena pada setiap layer itu menambahkan satu header. Nah, ini header pada IP-nya ya, pada network. Oke. Nah, ini serba-serbi di IP versi 6. Ini header-nya tadi ya. Kemudian IP versi 6 itu kan ada yang namanya global, ada IP link lokal, ada multicast. Nah, itu kan ada waktu latihan ya. Nanti Anda baca lagi ya. Nah, tetapi sekarang di dunia ini belum di internet ya, belum semuanya server-server pakai IP versi 6. Masih banyak yang pakai IP versi 4. Terus gimana caranya itu mengaturnya, mengaksesnya? Ada IP versi 4, ada IP versi 6. Maka ada beberapa teknik ya. Ada yang dual stack, ada yang tunneling, ada yang translation. Nah, ini Anda baca lagi nih, kan kita pernah bahas ya. Dual stack itu berarti kedua-duanya ini bisa IP versi 4 diletakkan di tumpukan yang pertama, di versi 6 di atasnya gitu. Jadi ada dua IP, bisa IP versi 4, kalau yang akses IP versi 4 dihubungkan ke yang 4 ya, antara klien sama server ya. Kalau kliennya versi 6 dihubungkan ke yang 6 gitu. Ada yang tunneling. Jadi IP versi 4 itu ditutup dengan IP versi 6, dibungkus. Ya, atau IP versi 6 is encapsulate ya, dibungkus into ke IP versi 4 ya. Oke, nanti Anda baca lagi di chapter berapa itu ya tentang IP ya, IP versi ini. Nah, kemudian di atasnya lagi ada aplikasi. Nah, ini baru kita bahas aplikasi untuk jaringan. Kalau di desktop ya, aplikasi itu Anda mengenal ada Word, ada Excel, ada Photoshop, ada macam-macam ya.
Nah, kalau di jaringan aplikasinya beda. Ada beda ya. Yang Anda kenal itu kan untuk jaringan, untuk internet misalkan aplikasi web, email. Nah, itu adalah aplikasi untuk di jaringan. Nah, karena internet itu menggunakan TCP/IP, maka aplikasinya disebut juga aplikasi TCP/IP. Nah, aplikasi di atas itu kan pakai nama, misalkan web tadi email. Tapi begitu turun ke bawah di bagian transport ya, di layer transport itu pakai nomor. Nah, jadi ada namanya, ada nomornya. Misalkan ini ya web itu kan HTTP. Portnya adalah port 80. Nah, gitu. Jadi ada perlu apa? Mengenal nomor port ya, nomor. Ada aplikasi yang apa? MySQL, berapa nomor portnya? MySQL. Ayo. MySQL nomor portnya berapa? 3306 Pak. Iya Itu kan? ada di Kan Anda pernah kan main MySQL, coba Anda lihat waktu menyeting MySQL. Nanti kalau Anda pakai Postgre, Postgre ya di 432 port, ini port default-nya ya, walaupun bisa kita ubah ya. Kalau Anda ada pakai Anywhere, ada nggak yang pakai Anywhere? Anda mau akses komputer Anda di rumah, tapi Anda lagi di kampus, nah itu pakai PC Anywhere, ini nomor portnya. Atau pakai PNC juga bisa ya. Nomor portnya 5500. Webmin 10.000. Apa ini Anda sering pakai lagi ya? WhatsApp ada nggak WhatsApp? WhatsApp nggak ada. Kemarin apa? HTTPS. Berapa nomor portnya? 443 Pak. 443. 443 ini. Karena dia HTTP-nya lewat SSL. Jadi disebut juga HTTPS 443. Untuk sharing Microsoft, nah ini yang sering ditutup orang ya. Nah ini sering kali karena ini sering diserang, beberapa server dimatiin itu. Tidak bisa kalau di sharing pakai Samba ya. Kita kan bisa men-share, menghubungkan Microsoft ke Linux yaitu pakai protokolnya Windows ya. Yang sering jadi salah satu lubang untuk ini. Nah, ternyata nomor portnya 137 sampai 139. Nah, gitu ini banyak yang lainnya. Oke, itu nanti nomor port ya. Oke. Nah, ini yang sering ditanyakan orang awam, bisa nggak Anda menjawabnya? Gimana sih cara kerja internet? Kok internet bisa begitu? Nah, yang sering ditanyakan orang itu, kok bisa internet harganya jadi murah? Maksudnya murah ya, Anda mungkin kurang paham maksudnya murah ya. Kalau dulu kami, misalkan ada teman kita kuliah di Amerika, kita mau kirim surat ke dia, itu kan pakai surat pos. Wah, itu bayarnya bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet, kita bisa kirim aja pakai email. Kalau zaman awal dulu kita ngirimnya misalkan pakai warnet, paling 8.000 sejam atau 5.000 sejam. Sekarang lebih murah lagi, kirim aja pakai handphone. Wah, itu paling 1.000. Jadi murah. Berkirim pesan itu jadi murah. Komunikasi itu jadi murah dengan adanya internet. Sehingga orang bertanya, kok bisa ya internet murah? Yang kedua tadi apa? Samping murah, mudah. Kenapa mudah? Karena anywhere. Oh, ya, tadi saya lupa ya. Internet itu anywhere, anytime. Anywhere, anytime. Ada satu lagi anyway. Anywhere itu bisa dari mana saja. Anda lagi di kampus, lagi kerja, lagi di kamar, lagi di toilet ya. Lagi di toilet bisa nggak ngirim main internet? Bisa, Pak. Ya. Anywhere itu, anywhere di mana aja selagi ada sinyal. Kemudian murah tadi ya. Murah itu penting ya. Kok bisa jadi murah ya? Internet jadi murah. Murah dan mudah. Mudah karena apalagi sekarang ada alat yang di genggaman tangan kita ya, gadget ya, di genggaman tangan kita bisa, ya itu mudahnya, mudah tidak terhubung ke internet juga mudah, cukup beli paket udah nyambung ke internet, ke jaringan internasional itu. Gimana cara kerjanya? Nah, jadi semua yang terhubung ke internet itu pasti lewat ISP namanya, lewat ISP. Misalkan Anda pakai IndiHome, ISP-nya apa itu? Telkom.
Apalagi pasti ya ini ya ISP. Internet dulu ISP. Internet itu sendiri apa? Internet itu ini sekumpulan router ini. Ini internet itu sekumpulan router. Jadi di internet itu sekumpulan router-router nanti dihubungkan dengan perangkat telekomunikasi. Tadi ya apakah pakai apa tadi yang infrastruktur telekomunikasi tadi yang di sini tadi ya ini ya apakah ATM, frame relay, X25 ini. Ini sebenarnya inti secara telekomunikasi di internet itu di perangkatnya itu inilah yang ada di ISP kita ya di Telkom atau di Indosat atau di XL dan sebagainya ya. Nah, baru nanti secara jaringan komputer dia punya ini router ya, router. Jadi setiap jaringan, setiap titik itu dihubungkan dari router ke router, itulah yang namanya internet. Jadi setiap kita yang mau terhubung ke internet harus terhubung ke ISP. Nah, kemudian nanti kenapa ada ini ya selain ada router nanti kalau kita mau terhubung ke internet itu ada modem. Kenapa ada modem? Karena modemnya yang bisa menghubungkan jarak jauh. Jadi ini di kita ini di rumah atau mungkin di kayak ini ya di kantor gitu ya. Nah, nanti ini kan mau terhubung ke ISP. Nah, di sini ini ada ini alatnya itu modem dengan router. Nah, modem dengan router. Nah, modem dengan router. Jadi ada banyak ISP yang bisa kita pilih. Ini mungkin ISP 1, ini ISP 2 gitu. Oke. Nah, setiap ISP mungkin ada backbone-nya. Backbone itu adalah jalur jaringan yang butuh kecepatan tinggi karena di sanalah puncak trafficnya. Dibuatlah pakai media yang khusus yang bisa menampung data yang banyak. Nah, nanti semua ISP-ISP itu disatukan di internet, ada pengelolanya yang disebut dengan NAT. Nah, ya, atau ininya NSP. Siapa yang tahu kepanjangan ISP? Pak. Apa? Internet Service Provider. Ya, Internet Service Provider. Kalau NSP, ini di atas NSP, di atas ISP lagi. Jadi ISP itu dihubungkan oleh ada perusahaan lagi yang super perusahaan gitu ya, yang disebut dengan NSP. NSP apa? Network mungkin Pak, Network Service Provider. Network. Ya. Betul. Nah, ini secara infrastruktur ya. Tapi nanti ya secara ini kalau kita secara kerja internet di samping infrastruktur tentu ada aplikasi. Nah, contohnya aplikasi yang paling terkenal itu kan web. Anda buka Facebook itu web. Pakai browser ya. Di sini browser. Di sini webnya ya. Yang Anda ketikkan apa alamat webnya? www.facebook.com. Ini namanya. Tetapi secara infrastruktur, router tidak tahu ini nama facebook.com karena router kan mesin, bukan manusia. Facebook ini kan identitas yang hanya dikenal oleh manusia. Maka Facebook ini harus diganti, diresolusi ya, semacam dikonversi lah gitu namanya ini menjadi nomor supaya router bisa mengenalnya menjadi IP address. Nah, address itu berbentuk angka. Jadi setiap nama-nama yang kita kenal di internet itu harus dikonversi ya di translation. Nah, di apa yang gitu? Diterjemahkan menjadi IP address dalam bentuk angka. Kan IP address tadi angka ya. Kenapa? Karena router hanya mengenal IP address. Ya, mana di router yang mengenal IP address. Nah, siapa yang menerjemahkan ini? Siapa yang menerjemahkan? Di internet siapa yang menerjemahkan nama-nama URL menjadi IP address? DNS, Pak. Ya, DNS. Ini domain name server diterjemahkan. Jadi di internet harus ada DNS. Kalau nggak ada DNS, kita harus mengetikkan IP. Ya. Tapi kan kita hanya bisa mengetikkan hanya URL-nya ya namanya.
Nah, makanya di internet itu kalau ada web, Anda buka web, nanti setiap yang Anda ketik URL yang Anda ingin akses, diterjemahkan dulu sama DNS. Dikirim ke Anda nanti. Nah, baru nanti setelah tahu IP-nya baru dikirim dengan cara kerja dari router ke router ya. Karena router ke router itu hanya mengenal IP address ya. Nah, ini contohnya ini. Oh, pakai animasi ya. Cara kerjanya. Jadi ada yang ngirim pesannya dikirim. Semuanya lewat ISP. Kalau ada servernya juga lewat ISP. Ya. Servernya juga lewat ISP. Ya. Kita lewat ISP, servernya juga lewat ISP. Jadi semua yang terhubung ke internet itu lewat ISP. Oke. Nah, di era kita ini nanti yang sedang masih dalam ya termasuk ini bidang yang baru akibat internet yang ternyata fungsinya sedemikian fungsinya itu begitu begitu besar, apalagi orang baru sadar internet itu sangat luas manfaatnya itu sejak ada pandemi kan. Hampir semua orang berhubungan lewat internet. Padahal sebelumnya juga sudah booming ya internet ya. Nah, sekarang juga sudah sekarang juga tambah ini lagi, tambah terkenal internet ya, tambah digunakan gitu. Nah, ada satu bidang yang membuat internet ini lebih digunakan lagi yang disebut dengan Internet of Things. Ini disingkat apa ini? IoT. IoT ya. IoT ini adalah ya bagaimana internet semakin digunakan. Kenapa? Karena semua hal akan dihubungkan ke ini awan ini ya, internet ya. Thing itu sebenarnya dulunya bukan namanya Internet of Things ya, tapi everything. Ini kan Internet of Things. Sebenarnya ini Internet of dulu. Itu apa? Everything, semuanya. Ya ini semuanya kan akan dihubungkan ke internet ini. Ini apa ini? Nah, semuanya ini sampai ini apa ini? Untuk ibu-ibu masak apa namanya ini? Mixer Blender, ya. Pak. Ini sampai lampu-lampu, pesawat terbang, ini bor-bor. Selagi dia ada listrik ya. Kalau kursi nggak ada listriknya ya enggak. Radio, ini televisi, semua dihubungkan Internet of Things. Untuk apa dihubungkan ke internet? Yang pertama supaya bisa dikontrol. Bisa dikontrol dari jarak jauh. Karena kelebihan internet kan jarak jauhnya ya, komunikasi jarak jauhnya itu bisa dikontrol ya. Kalau lampu di rumah Anda terhubung ke internet, Anda bisa lihat dari mana aja. Ini lampunya hidup enggak? Ya. Kalau kulkas Anda terhubung ke internet, Anda bisa cek ini di kulkas saya ada telur enggak? Di kulkas saya ini dagingnya cukup enggak? Ibu Anda bisa cek kalau dia lagi ke pasar. Nah, bila perlu nanti pasarnya pakai e-commerce aja ya. Nah, langsung dikirim. Langsung delivery-nya ngirim lewat permintaan kulkas misalkan. Itulah ke depan nanti seperti itu yang dibayangkan orang, makanya Internet of Things ini risetnya sangat besar dananya sekarang digalakkan orang. Apalagi ini sejak pandemi wah makin ini. Nah, sehingga nanti data di internet akan makin banyak. Kenapa? Karena semuanya dihubungkan ke internet. Sekarang saja ya sebelum Internet of Things ini meluas, data di internet itu sudah luar biasa banyak. Orang nyebutnya big data, data yang sangat besar. Sehingga nanti pasti datanya makin besar. Nah, ini nanti muncullah bidang lain di mana data itu bisa diolah untuk mendapatkan kegunaan yang lebih luas lagi. Ya, itulah sekilas review yang bisa saya sampaikan untuk